Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya Ibu. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Baik anak-anak, tadi kalian berangkat ke sekolah itu berjalan kaki ya? Iya Bu. Ketika kalian berjalan, bagian tubuh apa saja yang bergerak? Tangan, Kaki. Ya, baik sekali. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan yang diharapkan, yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian sistem gerak pada manusia. Yang kedua itu siswa mengidentifikasi struktur dan jenis tulang sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga itu siswa menjelaskan fungsi tulang dalam sistem gerak manusia. Yang keempat itu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sendi dan fungsinya. Yang kelima, siswa menjelaskan jenis-jenis otot dan mekanisme kerjanya dalam menghasilkan gerakan. Yang keenam itu siswa menganalisis hubungan kerja antara tulang, sendi, dan otot dalam sistem gerak. Yang ketujuh itu siswa mengidentifikasi berbagai gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Dan yang terakhir itu siswa menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan menampilkan video yang menunjukkan aktivitas manusia pada sistem gerak dengan baik. Ya Ibu. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, menggunakan jalan bahkan melompat dan memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga memakan otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Mata manusia terdiri dari otot kepala atau tenggorok, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian ke 4 kelompok. Baik Ibu. Pasangan masing-masing yang membentuk kelompok. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Nah, Ibu juga akan membagikan KKBD yang kalian harus isi. Kalian bisa mengisi dengan mencari jawaban di modul yang Ibu sudah kirim dan media pembelajaran lainnya. Baik Bu. Memberikan waktu 15 menit untuk mengisi LKPD yang sudah dibagikan tadi. Baik Ibu. Waktunya sudah habis, apakah sudah selesai mengisinya? Sudah. Sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikannya di depan. Baik Ibu.
kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Jadi saya mewakili warga kelompok 1 di mana tugas kami adalah menentukan jenis sendi, fungsi, contoh pada tubuh serta perannya dalam aktivitas. Nah, yang pertama itu ada sendi Excel yang berfungsi sebagai gerak satu arah atau seperti pada pintu. Nah, contohnya pada tubuh adalah siku dan lutut. Kemudian perannya dalam aktivitas adalah membantu gerakan menekuk dan meluruskan. Kemudian ada sendi peluru, fungsinya bergerak ke segala arah. Contohnya pada tubuh adalah bahu dan panggul. Kemudian perannya dalam aktivitas mungkin gerakan bebas. Kemudian selanjutnya Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami menganalisis gangguan dan pencegahan. Yang pertama itu ada gangguan kifosis. Itu penyebabnya karena kebiasaan memburuk. Nah, upaya pencegahannya itu menjaga postur tubuh dan memenuhi kebutuhan kalsium. Selanjutnya ada osteoporosis. Penyebabnya karena kekurangan vitamin D, dan upaya pencegahannya itu mengonsumsi makanan yang berkalsium dan berjemur di bawah matahari. Selanjutnya saya memakai Baik, saya dari kelompok 3. Itu mendapat soal menganalisis perasaan otot. Ini ada jenis otot yang pertama otot jantung. Itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta membuang sisa metabolisme. Kemudian ada berkaitan dengan aktivitas itu membawa tas itu membuat tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Kemudian ada jenis otot kulit yang dimana berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh, menjaga postur dan menopang keseimbangan. Kemudian keterkaitan dengan aktivitas membawa tas itu berperan aktif saat mengangkat tas, menahan berat tas agar tidak jatuh. Selanjutnya tadi mau dilanjutkan ke kelompok. Oke, saya berasal dari kelompok 4 di mana kami mendapatkan tentang analisis secara tulang. Di mana kami analisis bahwa tulang terdapat 5 bagian. Yang pertama tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang lengan, dan tulang kaki. Itulah presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Ibu. oke, baik sekali. Beri kalian tepuk tangan dulu pada teman-teman. Setelah mendengar hasil presentasi dari teman-teman kalian, apakah ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, saya dulu. Mengapa otot itu disebut sebagai alat gerak aktif? Dapat memfungsikan relaksasi sehingga mampu menggerakkan tulang. Oke, jawabannya sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Untuk materi dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Iya, jadi tulang dan otot itu membentuk sistem gerak yang saling bekerja sama, di mana tulang ini berperan sebagai alat gerak